hutan rimba menjulang dengan pohon-pohon raksasa. Suara burung enggang menggema di langit, menandakan kehidupan suku Dayak yang erat dengan alam. Disinilah cerita tentang senjata sakral bernama Mandau berawal. Bukan hanya sekadar senjata, tetapi diyakini memiliki roh penjaga. Dari generasi ke generasi, legenda ini dijaga seperti pusaka. Hutan itu bukan sembarang hutan, melainkan rumah bagi roh leluhur Dayak. Sungai mengalir deras, membawa cerita dari masa lampau. Dalam setiap desir angin, terdengar bisikan gaib yang menjaga keseimbangan alam. Orang Dayak percaya bahwa roh itu bisa menyatu dengan benda, salah satunya dengan senjata mereka, Mandau. Suku Dayak selalu menghormati alam dengan ritual-ritual sakral. Mereka percaya, tanpa restu roh hutan, manusia akan ditimpa celaka. Maka setiap mereka menempa Mandau, dilakukan upacara besar. Darah ayam putih diteteskan di atas besi panas. Dari situlah lahirlah senjata yang bukan hanya besi, melainkan juga berjiwa. Di sebuah kampung Dayak, hiduplah seorang pandai besi bernama Bungkang. Ia dikenal sakti dan terampil menempa besi menjadi mandau yang indah. Mandau buatannya tidak hanya tajam, tapi juga dianggap punya kekuatan gaib. Konon, setiap mandau keluar dari tangannya, roh leluhur ikut merasukinya. Bungkang bukan pandai besi biasa. Ia sering bermeditasi di tepi Sungai Mahakam, memohon petunjuk leluhur. Dalam mimpinya, ia pernah melihat kilatan cahaya dari langit yang jatuh ke hutan. Dari sanalah ia menemukan sebongkah besi hitam aneh. Besi itu dipercaya berasal dari bintang jatuh. Dengan penuh keyakinan, ia menempa besi bintang itu. Setiap pukulan palu seperti memancarkan suara guntur kecil. Api menyala lebih terang dari biasanya, seolah ada roh yang ikut bekerja. Ketika mandau itu selesai, bilahnya berkilau keperakan. Orang-orang menyebutnya Mandau Bintang. Mandau Bintang bukan hanya senjata, melainkan tempat bersemayam roh penjaga. Dalam kepercayaan Dayak, setiap benda pusaka memiliki penunggu. Malam itu, Bungkang bermimpi melihat seorang pria berjubah bulu burung enggang. Ia memperkenalkan diri sebagai roh penjaga Mandau. Roh itu berkata, "Aku akan menjadi kekuatan dalam Mandau ini. Tapi jangan sembarang orang menggunakannya. Jika jatuh ke tangan yang salah, Mandau ini akan haus darah." Bungkang terbangun dengan tubuh bergetar. Ia tahu, pusaka ini bukan main-main. Sejak hari itu, Mandau Bintang disimpan dengan penuh kehormatan. Orang kampung hanya bisa melihat dari jauh, tak berani menyentuh. Mereka percaya, Mandau ini bisa bergerak sendiri jika dipanggil dengan doa tertentu. Namun rahasia itu hanya diketahui oleh para tetua. Ketentraman kampung Dayak itu mulai terganggu. Dari hulu sungai, muncul sekelompok perompak yang merampas hasil bumi. Mereka haus kekuasaan dan tak segan membunuh siapapun yang melawan. Suku Dayak resah, karena mereka bukan hanya mengambil hasil panen, tapi juga mencemari hutan. Para tetua bermusyawarah. Mereka percaya inilah saat Mandau Bintang dibangkitkan. Bungkang dipanggil diminta menggunakan pusaka itu untuk melindungi tanah leluhur. Namun ia ragu, karena ingat pesan roh penjaga. Mandau itu akan haus korban bila tak terkendali. Akhirnya dengan ritual adat, Bungkang menghunus Mandau Bintang. Dalam upacara, suara gong dan tabuhan gendang bergema. Asap dupa melingkar ke langit. Roh leluhur dipanggil untuk menyertai. Saat bilah Mandau diangkat, cahaya putih menyinari seluruh balai. Ketika perompak datang menyerbu, Bungkang maju ke medan pertempuran. Ia menghunus Mandau Bintang dengan penuh keberanian. Dalam hatinya, ia berdoa pada roh penjaga. Tiba-tiba, Mandau itu bergetar dan melayang dari tangannya. Semua orang terperangah melihatnya terbang. Mandau itu berputar di udara, memancarkan cahaya perak.
Dalam sekejap, ia meluncur menghantam lawan-lawan bungkang. Satu persatu perompak roboh, seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Orang-orang Dayak bersorak, menyebutnya keajaiban leluhur. Namun bungkang justru ketakutan. Ia sadar